Baiklah, saya dari pembicara satu, penutup pemerintah, akan memulai argumentasi saya dalam hitungan 3, 2, 1. Karir spesialis berfokus pada suatu bidang, memiliki kemampuan yang tajam dan menguasai bidang tersebut, tidak hanya sekedar mengikuti magang-magang tertentu. Dan di sini melihat zaman sekarang, untuk menjadi bagian dalam karir spesialis bukanlah hal yang mudah, di mana mereka harus memiliki biaya yang sangat besar dan juga memiliki prestasi-prestasi tertentu untuk mengambil dalam bidang spesialis ini, dimana kita mengetahui bahwa jika orang-orang membangun glorifikasi dalam karir spesialis, mereka akan lebih cenderung memilih salah satu dari spesialis yang ada, dimana kita mengetahui itu akan berdampak buruk. Di sini izinkan saya untuk membidas dan meluruskan beberapa argumentasi yang telah diberikan oleh pembicara satu dari pemerintah dan pembicara 2 dan juga dari opposition 1 dan 2, di mana mereka dari pembicara 1 pemerintah mengatakan tadi kalau ada karir spesialis, contohnya seperti dokter, maka suatu ataupun mereka yang mengambil spesialis tertentu harus membutuhkan dana yang sangat besar. Contohnya seperti dokter spesialis jantung, di mana mereka akan membutuhkan biaya yang kurang lebih itu 300 juta untuk mengambil spesialis tersebut. Dan tadi juga dikatakan oleh pembicara 2 dari pemerintah mengatakan bahwa itu akan berdampak buruk pada dunia pekerjaan, di mana mereka akan membuat spesifikasi tertentu untuk mereka yang ingin mengambil bagian dalam suatu perusahaan ataupun tempat-tempat bekerja mereka, di mana mereka akan menentukan standar yang membuat banyak pengangguran yang tidak memiliki standar tertentu akan membuat mereka tidak memiliki pekerjaan dan menjadi pengangguran, dan membuat Indonesia banyak pengangguran juga. Di sini juga saya ingin membidas beberapa pernyataan yang dikatakan oleh oposisi 1 dan oposisi 2, di mana mereka hanya menyatakan pernyataan ketidaksetujuan mereka atas menyesali glorifikasi karir tersebut, tetapi mereka tidak menyatakan bagaimana pemerintah harus bertindak dalam glorifikasi karir spesialis tersebut. Mereka hanya menyatakan bahwa dengan spesialifikasi ini banyak orang-orang yang akan terbantu dari media sosial. Bagaimana? Emang dari dulu manusia sudah dibantu oleh media sosial, dan itu tidak selalu berada dari mereka yang berkarir spesialifikasi. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu bahwa beberapa orang tidak memiliki kemampuan yang bisa berarah kepada spesialifikasi. Maka dengan ini izinkan saya memberikan argumentasi saya, di mana saya memberikan yang pertama, tidak semua orang mempunyai keahlian untuk masuk menjadi bagian karir spesialis. Ini tentunya sangat berdampak bagi kaum milenial di zaman sekarang, di mana di zaman sekarang banyak orang-orang yang akan cenderung memilih karir spesialis untuk menjadi bagian dalam hidup mereka, karena mereka mengira dengan mengambil karir spesialis mereka akan diglorifikasikan, menjadi didewakan oleh beberapa orang di keluarga mereka, di kalangan masyarakat, dan di berbagai tempat lainnya. Inilah yang menyebabkan bagaimana seharusnya tim oposisi seharusnya setuju kepada kami, di mana Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Nah, dengan hal ini akan banyak menimbulkan yang namanya haus eksistensi, di mana mereka hanya mementingkan dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik dari orang-orang lain. Nah, ini juga akan menimbulkan ketidakkepercayaan diri oleh anak-anak bangsa lainnya, di mana mereka hanya mendewakan seseorang yang menurut mereka itu menjadi patokan mereka. Nah, inilah hal yang harus diubah dari pemikiran tim oposisi yang dikatakannya tadi. Yang kedua, akan menyebabkan kesombongan diri, di mana ini akan membuat ketindakan sosial yang akan melenceng dari negara kita, di mana akan lebih banyak orang-orang yang menyombongkan diri, di mana mereka adalah orang yang sangat penting di negara ini, karena mereka adalah karir spesialis yang tentunya akan lebih dihargai oleh orang-orang. Itulah yang harus diubah oleh pemikiran dari tim oposisi. Dan yang ketiga, melihat teknologi zaman sekarang mengglorifikasikan karir spesialis bukanlah hal yang baik, karena kita ketahui bahwa semua karir
karir yang ada di Indonesia ini adalah karir yang bisa dikatakan glorifikasi, yaitu dimuliakan, dimana kita dapat melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangankan mereka yang mendapatkan karir-karir spesialis, mereka yang ada di kehidupan kita sehari-hari seperti guru misalnya, dan lain sebagainya, itu adalah mereka-mereka yang merupakan karir-karir yang mulia juga untuk kita. Maka kita tidak bisa mendefinisikan bahwa karir spesialis adalah mereka yang merupakan orang glorifikasi dalam bentuk apapun. Nah, juga dengan adanya karir ini, jika orang-orang hanya berpikir untuk mengejar glorifikasi karir spesialis, akan lebih cenderung untuk meninggalkan keahlian mereka. Sedangkan apa yang mereka miliki seharusnya menjadi hal yang lebih berguna untuk bangsa dan negara. Tetapi hanya karena eksistensi dan keinginan dorongan dari masyarakat ataupun hal-hal yang mereka terima dari luar, mereka akan mengubah keinginan-keinginan dari dalam diri mereka. Nah, pada hakikatnya semua orang punya pilihan, punya karir, punya kehidupan, dan itu tidak seharusnya menjadi pengelompokan dalam hal apapun. Dengan demikian, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam waktu 3, 2, 1. Sesuatu yang bersifat urgensi akan sangat fatal jika terjadinya glorifikasi karir spesialis. Baik, saya dari tim pemerintah akan menyatakan sangat setuju pada mosi pada kali ini. Mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Sebelum saya menyampaikan pidato-pidato saya, terlebih dahulu saya akan menanggapi dari tim oposisi. Dari tim oposisi 1 mengatakan bahwa karir spesialis tidak akan membatasi lapangan pekerjaan. Bagaimana tidak? Hal ini sangat disayangkan. Bahwasanya dari tim oposisi tidak melihat status quo yang terjadi pada saat ini. Dapat kita ketahui, saat ini ketika orang yang bahkan memiliki gelar sarjana saja sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dapat kita ambil contoh misalnya fakultas teknik, yaitu teknik mesin. Ketika seseorang sarjana teknik mesin ingin melamar sebuah pekerjaan di tempat pengelasan, hal yang pertama ditanyakan pada suatu instansi tersebut adalah skill apa yang kamu miliki. Ketika orang menjawabnya dia mempunyai skill kepandaian dalam pengelasan, maka harus dibuktikan dengan sebuah sertifikasi. Dari sertifikasi tersebutlah yang akan menjadi patokan sebuah instansi untuk menerima orang tersebut atau tidak, untuk membuktikan apa yang dikatakan itu benar atau tidaknya. Jika benar demikian, sungguh sangat sempit lapangan pekerjaan. Ketika seseorang ingin mendapatkan pekerjaan saja harus mempunyai sertifikasi terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk mendapatkan sertifikasi suatu, misalnya pengelasan tadi, setidaknya akan menghabiskan uang atau biaya sebesar 5 juta, bahkan bisa lebih daripada 5 juta tersebut. Kemudian hal inilah yang menjadikan faktor bahwa pemerintah sangat menyesali glorifikasi karir spesialis ini. Kemudian kami dari tim pemerintah sekali lagi sangat menyatakan sangat setuju terhadap mosi pada kali ini. Kemudian dari tim oposisi kedua mengatakan bahwasanya setiap orang yang ingin mendapatkan ilmu lebih itu dapat diambil dari ketika magang. Bisa kita lihat bahwa seseorang yang magang akan terbatas untuk melakukan sesuatu. Mengapa demikian? Karena orang yang magang masih belum tahu tentang bagaimana yang terjadi di lapangan. Jadi suatu instansi misalnya di tempat orang yang magang, dia tidak akan begitu saja percaya terhadap mahasiswa yang magang tersebut. Bagaimana tidak? Mereka masih belum tahu apa yang ada di lapangan tersebut. Jadi ketika tim oposisi mengatakan lagi misalnya, itu kan membutuhkan waktu. Semua akan ada pada waktunya. Jika demikian, waktu yang terjadi pada saat ini, magang itu terjadi dalam kurun waktu kurang lebih hanya 3 bulan. Apakah cukup waktu 3 bulan untuk seseorang mempunyai banyak waktu untuk banyak belajar? Tentu saja hal tersebut sangat tidak efisien jika diterapkan. Kemudian saya akan menyatakan
kembali bahwasanya kami dari tim pemerintah sangat bangga dengan mosi pada kali ini. Dikarenakan ketika terjadinya glorifikasi karir spesialis sangat berdampak buruk, salah satunya terhadap masyarakat. Mengapa demikian? Kita ambil contoh lagi misalnya dari dokter spesialis jantung. Ketika di suatu daerah hanya memiliki satu dokter spesialis jantung, terkadang di suatu desa bahkan yang terpencil, tidak usah terpencil saja, bahkan terkadang hanya memiliki satu dokter spesialis. Dan yang menjadi kendala adalah dokter tersebut tidak selamanya atau tidak selalu berada pada tempatnya. Nah, yang perlu kita ketahui, apa kita tahu kapan saja orang akan terkena serangan jantung? Bagaimana jika ketika dokter serangan spesialis jantung tersebut tidak ada di tempat, kemudian ada pasien yang tiba-tiba terkena serangan jantung? Siapa yang akan menangani tersebut? Yang menjadi solusi adalah yaitu generalisasi karir spesialis. Jadi karir spesialis tidak boleh diglorifikasikan. Generalisasi adalah sebagai kuncinya. Kami dari tim pemerintah sangat setuju pada mosi kali ini. Terima kasih.